Ya, bagus. Apalagi yang dilakukan Irma waktu liburan? Ada lagi? Ikut ke kebun sama ibu. Iya. Tuh Irma sudah belajar ikut ke kebun membantu ibu. Katanya menanam ubi di halaman. Kebunnya tidak jauh dari rumah ya Irma ya. Tuh, ada lagi ya kalian yang mau bercerita mungkin ikut bapak pergi ke laut? Kan kebanyakan kalian ayahnya nelayan. Pasti dong punya cerita
Ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 3 ya. Ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Beri jalan buat ibu sayang. Nah, ini kelompok mana tadi ya kelompoknya? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Nah, ini kelompok 1. Ini Ibu berikan LKPD, silahkan gambarnya diamati, kemudian diisi. Ini diisi di kotak ini diisi. Silahkan kalian belajar memecahkan masalah. Ibu akan beri kalian ini LKPD-nya. Kalian silahkan diisi sesuai dengan gambarnya. Yang ini, terus yang kelompok 4. Kira-kira di gambar ini sedang apa? Silakan tulis aja di sana. Nah, tulis ini mana pulpennya? Nah, kelompoknya siapa aja? Tulis. Ditulis. Di ini. Di yang di kotak kuning hanya ditulis nama-nama kalian. So, silakan ditulis. Ada di sana? Silakan ditulis nama kelompok, kemudian dijawab pertanyaannya. Ya, apa? Tidak usah di sini saja. Tidak usah diisi gini saja. Ya, nama kalian semua tulis di sini. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian dilihat, diamati gambar, terus diskusi, dibaca ini, ditulis di sini sama di sini, nanti dipresentasikan ke depan. Silakan. Kira-kira gambar di sana sedang apa? Itu sedang apa gambarnya? Tulis aja sama kalian. Silakan. Ini gambar ini sedang apa? Tulis di sini sama sini ya. Terserah kalian, pakai kata-kata kalian. Kira-kira itu gambar sedang ngapain? Sedang apa di gambar tersebut? Oke, sudah? Silakan di sini gambar sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Melihat dari gambar, dengan mengamati gambar, kalian bisa mengisi dulu. Silakan. Sudah?
berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Iya, bagus. Gimana? Apakah sama dengan jawaban yang kelompok lain? Iya. Terima kasih. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4 silakan maju kelompok 4. Ya, maju. Ya. Kelompok 4 maju. Silakan dibaca kelompok 4. Ya, silakan saja. Mami lihat ke depan, Mami. Ya, silakan kelompok 4 akan membacakan ide pokok yang mereka temukan dari salah satu paragraf. Silakan. Kalian semuanya mendengarkan ya. Silakan. Seorang petani jagung melalui Silakan. proses pupuk kembangbiakan tanaman dengan menanam bibit jagung. Ya, sama kelompok 4 dengan kalian? Hah? Sama tidak? Ya, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3? Silakan kelompok 3 maju. Kelompok 3
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 30 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Ya, saya lebih paham ya, kan lebih paham bagaimana jagung itu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Jadi Pada ada bunga helai jagung. rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu bersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam sekali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sini akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sudah paham bagaimana jagung berkembang ya? Ya. Terima kasih Serang. Sekarang amatilah gambar ini. Ini yang gambar apa? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut. Silakan. Yang paling atas yang warna merah. Ini gambar apa? Mata.
lagi manfaat perkembangbiakan generatif. Silakan, kira-kira manfaatnya. Nanti dibaca di depan lagi. Kira-kira manfaatnya apa? Silakan dibaca ditulis di buku di silakan. Manfaat dari perkembangbiakan generatif, silakan.
Iya. Makasih. Bukan. Salah ibu. Perkembangbiakan generasi adalah perkembangbiakan hubungan secara kawin atau pembuahan. Ini sedikit Proses ya. perkembangbiakan generasi ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Agar kalian tahu ya bagaimana perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian bunga. Nah, sebelum membahas perkembangbiakan generasi secara lebih terperinci, ayo amati dulu bagian-bagian dari bunga berikut ini. Sudah. Nah, ini proses perkembangbiakan generatif. Dengan cara seperti angin, air, dan sifat seperti burung dan lainnya. Setelah terjadi penyembuhan pada tubuh tadi, tumbuh bulu tubuh tadi yang menuju keluar bakal biji. Kemudian, tubuh tadi akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu tubuh tadi. Di tengah ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan tubuh tadi atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau telur. Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Sudah ya, kalian sudah mempelajari